ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak, kita lanjutkan pada materi untuk sekarang adalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Sebelum menjelaskan tentang materi pokok, kalian harus tahu dulu tentang KD. Apa itu KD? Kompetensi dasar. Pembelajaran pada kali ini untuk KD-nya adalah yang pertama, coba apa untuk KD-nya? Yang pertama adalah meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman. Yang kedua, memiliki mencintai Al-Quran dan kehidupan. Yang ketiga, memahami kehidupan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian setelah mengetahui tentang KD, kalian harus mengetahui tentang tujuannya pembelajaran ini. Apa tujuannya pembelajaran pada hari ini? Adalah yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi. Yang kedua, menjelaskan pengertian dan fungsi Al-Hadis. Nah, untuk selanjutnya materi pokok adalah pengertian Al-Quran. Untuk pengertian Al-Quran, coba barangkali ada yang mengetahui yang tahu tentang pengertian Al-Quran. Itu ada dua pendapat, ada menurut bahasa, ada menurut istilah. Bagaimana pengertian Al-Quran menurut bahasa? Al-Quran menurut bahasa adalah berasal dari kata qoro ayat Quran. Artinya baca. Al-Quran adalah bacaan yang sempurna. Bagaimana pengertian Al-Quran menurut istilah? Coba bagaimana? Adalah kalamullah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun atau setelah prediksi 22 tahun 2 bulan 22 hari melalui malaikat Jibril alaihi salam yang disampaikan kepada kita secara mutawatir oleh orang banyak, bukan hanya tapi dan bagi yang membacanya bernilai ibadah. Beda jeng bacaan-bacaan yang lain, walaupun tidak tahu artinya, melafalkan Al-Quran, membacakan lafaz Al-Quran itu sudah bernilai ibadah. Kemudian untuk selanjutnya, hadis bisa juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman utama bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Nah, mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, coba bacakan surah Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Bagaimana ini? Katakan, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita mencintai Allah, ikutilah perintah tidak melanggar panjang. Berarti mencintai itu benar, bukan hanya sekadar hanya bahasa-bahasa. Tapi yakin kalau benar-benar mencintai Allah itu bisa mengikuti langkah-langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengikuti sunnah Nabi akan meninggalkan umat dari kesesatan dan bid'ah.
bisa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn dan hadis abadan. Makin tamasakum bima ibadah wa sunnah Rasul. Coba bagaimana artinya? Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian. Apabila kamu mau mengikuti, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu menjaga keduanya, yakni Al-Quran dan hadis. Al-Quran hadis dikenal pegangan sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Jadi untuk kita melangkah ke depan untuk menyukseskan segala tujuan adalah dengan mengikuti pedoman hidup kita yang di Al-Quran dan hadis. Untuk selanjutnya pengertian hadis. Coba bagaimana pengertian hadis menurut bahasa. Hadis menurut bahasa berasal dari kata hadasa, artinya baru, cerita atau mudah perkataan. Adapun hadis menurut istilah, bagaimana hadis menurut istilah? Segala sikap, perkataan, perbuatan, penetapan atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu dari kutipan tersebut bisa disimpulkan bahwa hadis dapat dibedakan menjadi berapa bagian? Tiga. Yang pertama hadis qauli, yang kedua hadis fi'li, yang ketiga hadis taqriri. Apa itu hadis qauli? Segala yang diucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadis dalam berbagai bidang. Apa yang dikatakan Nabi itu adalah hadis. Kenapa demikian? Sebab yang dikatakan Nabi semuanya adalah benar. Tidak ada satu kata pun perkataan Nabi yang salah, yang bohong, yang salah. Itu benar. Sebab yang dikatakan Nabi bukan dorongan dari hawa nafsu, tapi jelas itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, bagaimana firman-Nya? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidak yang katakan Nabi itu keluar dari dorongan hawa nafsu, tapi jelas apa yang dikatakan Nabi itu semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu contoh dalam hadis qauli, innamal a'malu wa innamal likulli imri'in faman kana hijratuhu lid dunya yusibu wa atin yuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Itu contoh hadis. Kemudian yang kedua hadis pilih. Apa itu hadis pilih? Maksud atau arti daripada hadis pilih adalah perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita melalui penukilan para sahabat. Yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Nabi itu hadis, namanya hadis pilih. Suatu contoh dalam Al-Quran, Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Ini sholat, kerjakan sholat. Tapi dalam Al-Quran tersebut tidak dijelaskan tentang tata cara melaksanakan sholat. Bagaimana cara sholat? Nah, dari situ Nabi mencontohkan, Nabi mempraktekkan bagaimana cara melaksanakan sholat dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai membacakan salam. Nah, Rasul mencontohkan. Kata Rasul, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti apa yang kalian lihat. Nah, itu adalah contoh hadis. Kemudian ada yang dikatakan hadis takriri. Apa itu maksud daripada hadis takriri? Keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiamkan, tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Jadi ketika ada para sahabat melakukan sesuatu, Nabi melihatnya secara langsung, tapi Nabi
diam. Nabi tidak menjaga, Nabi tidak berkomentar, Nabi tidak melarang. Itu adalah suatu tanda perbuatan tersebut diperbolehkan. Itu hadis ini contoh ketika para sahabat melaksanakan sholat 2 rakaat ketika terbenam matahari. Melaksanakan sholat 2 rakaat ketika terbenam matahari itu adalah perbuatan para sahabat yang disaksikan oleh Nabi. Nabi mendiamkan, Nabi tidak berkomentar, tidak melarang. Berarti sholat 2 rakaat ketika terbenam matahari itu hukumnya diperbolehkan, bahkan hukumnya sunnah. Namanya sholat sunat rawatib qobla. Apabila ada waktu kesempatan waktu leluasa, maka diperbolehkan sholat 2 rakaat sebelum padu maghrib. Tapi kalau mepet waktunya, nggak usah qobla maghrib, langsung aja pada pokok padunya. Nanti setelah padu baru melaksanakan sholat sunat 2 rakaat rawatib pada maghrib. Nah, kemudian selanjutnya tentang fungsi Al-Quran. Coba fungsi Al-Quran itu apa saja? Yang pertama, sebagai ajaran hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua, sebagai sumber ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Seperti itu apa? Taurat, Injil, Zabur. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Daud. Nah, kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, yang selanjutnya fungsi hadis. Coba apa saja fungsi hadis? Yang pertama, menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, memperjelas ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Yang ketiga, memperkuat ayat yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, itu adalah fungsi hadis. Kemudian selanjutnya, cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Bagaimana sih cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Coba bagaimana caranya? Yang pertama, mengikuti pengajian. Yang kedua, mempelajari dan memahami isi kandungan ayat dan hadis. Yang ketiga, berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran sebelum atau sesudah sholat. Nah, untuk yang terakhir kesimpulan, apa yang disampaikan dari tadi harus ada kesimpulannya. Coba kesimpulannya. Bagaimana kesimpulannya? Coba. Yang pertama, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril dan menjadi ibadah bagi yang membacanya. Sedangkan al-hadis adalah segala sikap, perkataan, perbuatan atau pendapat dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Al-Quran adalah sumber utama dan pertama bagi seluruh kehidupan umat manusia. Sedangkan hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Pak, untuk yang selanjutnya Bapak akan memberikan tugas yang adalah soal-soal yang telah ditulis dalam kertas masing-masing. Coba kerjakan dengan sesingkat-singkat. Setelah tugas atau setelah beres melakukan tugas, maka tugas tersebut harus dikumpulkan. Nanti akan Bapak langsung untuk mengoreksi apakah 100% atau belum laksanakan tugas. Kalau sudah 100%, ya baik, terima kasih. Kalau belum 100% harus dikerjakan ulang. Ya. Mungkin dari awal sampai akhir pembelajaran ini sampai di sini dan sebelumnya diakhiri pelajaran ini kita diakhiri dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillah. Kemudian diakhiri
Di